Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan dihargai, disayang, dimuliakan. Oh haleluya, oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Kita satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, Tuhan cinta kepada kita semua. Kalau malaikat berdosa langsung dicampakkan, tapi kalau kita orang berdosa, Yesus panggil dan kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Asal kita mau meresponi, bertobat, mau ikuti jejak Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2, kita dipanggil untuk kita mengikuti jejak Yesus. Itu tuh kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan setia. Apa yang kita lakukan dengan setia, tidak sia-sia. Karena kesetiaan sampai mati, kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita semua. Firman Tuhan pada malaman kita baca dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, yaitu tentang penganiayaan yang akan datang karena Yesus, because of Jesus. Tapi demi kerajaan surga, demi kehidupan pribadi yang kita cintai Tuhan Yesus, kita cintai Yesus, dan apa yang terjadi kita lakukan dengan setia. Tapi ada janji Tuhan, kita disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyi sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 167. Tiap hari aku berjuang buat kerajaan surga. Amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, haleluya. Tiap hari kerja buat Tuhan Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, haleluya. Tiap hari waktu buat hati pada Yesus, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, haleluya. Makin hari makin cinta Tuhan Yesus, makin erat perhubungannya, makin akrab dengan Yesus. Waktu susah hari pada datang pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, haleluya. Hidupku buat Tuhan Yesus, hanya buat Engkau saja, haleluya. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan tulus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, haleluya. Tiap hari ku berjuang sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 24. Yesus berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah
ku hidup hanya buat Engkau Yesus saja. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, haleluya, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau Bapa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni semua kekilauanku, bawa aku dalam kebenaran-Mu, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Doa saya menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua, biar kita makin hari makin dalam dengan Yesus. Makin hari pikiran kita hanya kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Bukan dunia ini, bukan kekuatan, bukan uang, bukan aset, bukan profesi, bukan apapun, bukan aset atau apapun. Di luar Yesus bukan juru selamat. Di luar Yesus tidak ada penolong. Semuanya akan hancur, semua akan lenyap. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu selalu saya mau berjuang. Tiap sesuai dengan pujian ini, tiap hari aku berjuang. Kita hamba-hamba Tuhan, jangan pernah pasif. Tapi kita selayan, kita harus aktif. Karena Tuhan selalu panggil kita untuk aktif. Seperti amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, itu pergilah berarti kalimat aktif. Bukan untuk tidur, bukan untuk diam. Tapi pergilah. Jadikan semua bangsa muridku aktif itu. Dan baptis mereka itu aktif juga. Dan ajar mereka aktif. Dan kelima, melakukan. Harus saudara kita menjadi contoh pelaku. Kita hamba Tuhan bukan hanya mengajar. Tapi saya juga melakukan. Untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ada 5 poin. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Saya punya pandangan ada 5 poin. Yang pertama, pergilah. Harus aktif. Bapak Ibu harus pergi. Harus aktif saudara. Ya. Beritakan Injil Tuhan itu. Harus aktif. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi setelah pergi, didik jemaat. Didik jiwa-jiwa yang akan kita beritakan firman Tuhan. Sampai mereka dibaptis. Dan selanjutnya pula ajar mereka. Dan kelima, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak menjadi pelaku firman, hanya teori kekristenan seperti ahli Taurat Farisi, percuma sudah. Maka dalam Yakobus pasal 1:22, bukan kita hanya mendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita baca malam Injil Matius pasal 10, ya, karena sesuai dengan pujian tadi, tiap hari ku berjuang. Itu Yesus ini berkata loh. Dalam Lukas 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah
untuk masuk. Karena Tuhan sudah berjuang, Tuhan sudah melakukan yang terbaik di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Tuhan juga berjuang untuk menyelamatkan kita umat manusia berdosa. Dia turun dari sorga ke bumi, memberitakan Injil, beritakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, menolong setiap orang yang susah. Semua sudah ditolong sama Tuhan. Luar biasa, Yesus sudah tetelestai, sudah selesai, sudah melakukan yang terbaik buat kita. Saat ini kita meresponi akan kebaikan Tuhan, meresponi atas kasih karunia Tuhan. Seperti kalau kita menerima kebaikan dari seseorang, meresponi sebagai kita orang baik, orang cinta Tuhan. Mari kita membalas dengan kebaikan juga. Ya, karena itu orang baik ya. Kalau orang jahat ya sudah, jangan berbalas dengan kejahatan ya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi bukan berarti kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan kita balas dengan doa, dengan kebaikan kasih, biar Roh Kudus akan campur tangan. Tapi itu firman Tuhan tadi, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Ikut Yesus tidak gampang, sudah, melalui pintu yang sesat. Mari kita baca firman Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan itu semua tidak sia-sia. Semua dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan lihat dari sorga, saudara. Ya, dalam Mazmur 53 ayat 3, Tuhan lihat dari sorga. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu tidak sia-sia. Berjuang untuk kerajaan Bapa. Kata pujian tadi, tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja. Hidupku bagi Kristus, mati dalam keuntunganku. Karena di dalam kematian nanti ada kebangkitan. Dan atas kemurahan kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan nanti kita memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Matius pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Ini berarti misi dari Tuhan Yesus buat setiap kita hamba-hamba Tuhan. Buat setiap kita anak-anak Tuhan, mari kita melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, kita hidup tanpa misi dari Tuhan, percuma kekristenan. Kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Berarti melaksanakan misi, berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan serigala-serigala. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kata firman Tuhan. Ke tengah-tengah serigala banyak musuh. Karena di dalam serigala banyak iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga dan berdoa karena apa? Sadar, waspada. Karena iblis seperti singa yang mengamuk, mencari siapa bisa ditelan. Serigala-serigala. Tapi jangan lupa ada penyertaan Tuhan, saudara. Maka kita minta sama Tuhan supaya kita cerdik seperti ular, ya. Karena ular itu iblis, saudara, ya. Kita diminta sama Tuhan supaya kita cerdik dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Saya mau baca. Kolose pasal 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Amin. Mari kita minta hikmat Roh Kudus dalam pelayanan, dalam apa juga saya minta pimpin Roh Kudus. Seperti sebelum saya baca firman Tuhan, saya doa dulu, saudara. Saya taruh kepala saya di lantai di kamar saya ini. Saya nangis kepada Tuhan, taruh kepala saya di lantai, saya menyembah sujud di hadapan Tuhan. Saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Mulut saya Tuhan ciptakan, mata saya Tuhan ciptakan, semua berasal dari Tuhan. Dan berasal dari Tuhan, hidupku bagi kerajaan Tuhan, bagi Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat 17, saudara. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadah. Memang benar, saudara. Ikut Yesus tidak gampang, saudara. Ya, maka pentingnya sama Tuhan dipersiapkan supaya kita cerdik seperti ular. Karena memang ikut Yesus itu dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, orang beribadah kepada Tuhan nanti akan menghadapi segala macam tantangan. Coba di sini, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Maka dikatakan waspada di sini. Karena banyak mereka menyerahkan kamu kepada majelis agama, itu banyak mereka dianggap penistaan agama. Ya, masuk tidak dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak menghina agama yang lain, tidak boleh, saudara. Tapi kita beri tantang Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah sumber kebenaran kita. Dan ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka pemuka penguasa dan raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan pakai setiap kita. Tuhan pakai Rasul Paulus, Petrus untuk memberikan Tuhan Yesus, biarlah pun hari masuk penjara. Tapi semua itu lakukan Allah karena Yesus. Maka Tuhan sudah mempersiapkan kita.
Baru kita baca di Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Coba saudara, yang penting kalau karena Yesus, Tuhan akan siapkan kita masuk di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus, kita ikuti jejak Yesus. Sebab tidak ada yang pribadi yang lain paling indah dan sempurna, hanya Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu Tuhan persiapkan. Dan saya mau baca ya ayat yang ke-20 saudara. Ayat 20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu yang akan berkata di dalam kamu. Percaya, kita tidak sendiri. Roh Kudus akan menyertai kita. Ya, sehingga apa yang hendak kita sampaikan bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Dan ayat 19, apabila mereka menyalahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang kamu katakan, karena semuanya akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu yang akan berkata di dalam kamu. Maka apapun yang hendak kita kerjakan, banyak berdoa. Jangan menggunakan kekuatan kita, banyak berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Maka penting dalam rumah tangga saudara, beritakan firman kepada anak, beritakan firman. Yang saya sampaikan saya kirim juga ke anak saya, supaya dibaca, tiap hari dibaca. Rajin kita baca firman Tuhan, hidup kita dibenarkan oleh firman Tuhan, supaya makin hari senantiasa kita ada penyertaan Tuhan. Ya, maka kita perlu bangun keluarga yang seperti Nabi Nuh. Nuh membangun keluarga, jangan seperti Ayub. Ayub itu gagal rumah tangga, saudara. Istrinya ngomel mengutuk Ayub, saudara. Tapi kalau Nuh tidak, istri dan anaknya masuk ke dalam bahtera. Ayat terus berikutnya, ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Amin. Mari kita mau tetap setia sama Tuhan, kan orang bertahan sampai akan selamat, saudara. Ya. Terus berikutnya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu berhasil saya mengunjungi kota Sel, anak manusia sudah datang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita terus minta kekuatan Tuhan, beritakan firman Allah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, kepada saudara famili yang belum kenal Yesus, mari kita beritakan firman Tuhan. Ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kita mau senantiasa andalkan guru agung kita Tuhan Yesus. Karena kita sebagai murid-murid Tuhan dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Semuanya Tuhan Yesus campur tangan, saudara. Ya, semua sentralnya dibuka, ditutup semua sentralnya Tuhan Yesus. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas. Artinya beritakan tentang Tuhan Yesus, jalan kebenaran hidup. Yesus adalah terang kehidupan. Di dalam kehidupan kita ada terang, ada firman Allah. Ya, dunia penuh dengan kegelapan, tapi Tuhan mau pakai kita jadi sebagai terang dunia. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 28, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh, takut kita kepada Tuhan, karena ternyata jelas firman Allah ini ada kata neraka. Orang fasik, orang tidak takut kepada Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti masuk neraka. Tapi bagi kita yang takut akan Tuhan berarti taat kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Jangan pernah khawatir. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Amin. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Oh, dahsyat, saudara. Matius 10:30. Rambut kita terhitung. Kita tidak pernah menghitung rambut. Selain rambut pun tidak pernah saya hitung rambut saya ada berapa. Tapi Tuhan, berarti Tuhan care. Soal yang kecil diperhatikan sama Tuhan. Maka jangan pernah khawatir. Berserah total kepada Tuhan. Ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa yang di surga. Amin. Mari kita pegang komitmen kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus, setia sampai mati. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Saya mau baca. Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau
kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Beritakan tentang Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Dia adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat lain, saudara. Hanya Dia, Yesus. Coba ini sebagai satu ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 jelas, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang adalah Yesus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah benar jalan dan sumber kebenaran. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berarti Yesus adalah Allah yang benar, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 itu. Biar kita makin hari kita mau setia. Tiap hari kita berjuang untuk kerajaan Bapa di surga. Dan kita komit, kita cinta Yesus sampai langkah kita yang terakhir. Amin. Tiap hari ku berjuang. Amin. Haleluya. Buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah ku hidup untuk Kristus. Hanya buat Engkau saja. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa. Dekatlah bersama Yesus, dan makin hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kelak kerinduan kita bukan menantikan kematian. Saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya menantikan rapture, Bapak Ibu. Rapture, diangkat sama Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup ini sekarang diangkat berjumpa dengan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai, masuk di dalam kerajaan yang kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.